لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشريف الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Janice Marley di live-nya Janice Marley. Dan karena sebentar lagi mau maghrib ya, jadi kita bercerita-cerita saja tentang apa saja ya, kisah apa saja di sini. Tapi sebelumnya kita ucapkan syukur, alhamdulillah saat ini kita masih dilimpahkan banyak nikmat sehat, berkah iman dan Islam yang masih melekat ya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat kepada kita, dan juga kehadiran dan juga tidak lupa juga sholawat dan salam yang kita curahkan kepada baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini kenapa lagi nih? Sebentar ya guys, sebentar.
Ya, seperti yang kita tahu, mana sih ini? Ini gue harus pakai sound. Ini sound card ini, Oke. Ya. Jadi ya, kalau kita mengenal Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu nabi terakhir dalam sejarah Islam yang diutus oleh Allah, ya. Ini gimana mau ini kalau diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah tauhid kepada seluruh umat manusia. Beliau lahir di Mekah sekitar tahun 570 Masehi, pada tahun Gajah. Ayah beliau, Abdullah bin Abdul Thalib, wafat sebelum beliau lahir. Sedangkan ibunya, Aminah binti Wahab, itu meninggal ketika beliau masih kecil. Nah, sejak usia dini, beliau menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, kemudian oleh pamannya, Abu Thalib. Nah, masa kecil Nabi Muhammad SAW itu dipenuhi ujian ya guys. Beliau mengembala kambing dan tumbuh menjadi pria yang jujur, amanah, rendah hati, serta penyayang. Karena kejujurannya, masyarakat Mekah itu memberi beliau gelar Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, orang-orang yang belum memeluk Islam pun mempercayakan harta mereka kepada beliau. Nah, pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW itu menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar yang terkenal mulia dan terpandang. Pernikahan mereka menjadi teladan tentang kasih sayang, saling menghormati, dan kesetiaan ya. Selama hidup bersama Khadijah, Nabi Muhammad SAW itu tidak menikah dengan wanita lain. Nah, ketika berusia 40 tahun, beliau sering berkhalawat di Gua Hiro untuk merenungkan keadaan masyarakat yang dipenuhi penyembahan berhala, ya, dengan ketidakadilan dan kerusakan moral. Ya, di sanalah menerima wahyu pertama melalui malaikat Jibril, yaitu ayat-ayat awal dari Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, sejak itu beliau diangkat menjadi Rasul. Dakwah Nabi Muhammad pada awalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi setelah beberapa tahun. Nah, Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terbuka. Setelah itu, penolakan dari permusuhan pun datang dari berbagai kaum Quraisy. Beliau dicaci, dihina, dilempari batu, diboikot ya, secara ekonomi dan sosial. Bahkan direncanakan untuk dibunuh. Namun, semua itu ujian. Nah, ujiannya itu yang dihadapi dengan kesabaran, dengan doa, dan dengan keyakinan kepada Allah. Salah satu peristiwa yang sangat menyedihkan adalah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib pada tahun yang dikenal sebagai tahun kesedihan. Kehilangan dua orang yang paling melindungi dan mendukung beliau menjadi ujian yang sangat berat. Meski demikian, beliau tidak berhenti berdakwah. Allah kemudian menghibur Nabi Muhammad SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj. Oke. Dalam ajaran Islam, beliau diperjalankan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu naik ke langit. Dalam peristiwa inilah umat Islam menerima wajib sholat 5 waktu. Ketika tekanan di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Nah, peristiwa hijrah ini menjadi titik awal terbentuknya masyarakat Islam yang kuat dan menjadi awal penanggalan hijrah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW bukan hanya sebagai Rasul, tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat yang menegakkan keadilan, melindungi hak-hak berbagai kelompok, dan membangun persaudaraan antara kaum muhajirin dan ansor.
Selama di Madinah terjadi beberapa peperangan guys, seperti perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandak ya. Perang Khandak. Dalam ajaran Islam, peperangan tersebut dipahami sebagai bagian dari upaya mempertahankan komunitas muslim dari ancaman, bukan tujuan untuk dakwah. Nabi Muhammad SAW juga menetapkan aturan yang melarang pembunuhan terhadap anak-anak, perempuan, orang tua, dan mereka tidak ikut perang, serta melarang perusakan tanpa alasan yang dibenarkan. Pada tahun ke-8 Hijriah ya, Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin memasuki Mekah dalam peristiwa penaklukan Mekah. Meski sebelumnya beliau dan para pengikutnya mengalami penganiayaan, beliau memberikan amnesti kepada banyak penduduk Mekah. Peristiwa ini sering dipandang dalam tradisi Islam sebagai contoh pemaafan ketika memiliki kekuasaan. Pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan haji terakhir yang dikenal sebagai Haji Wada. Dalam khutbahnya, beliau menekankan pentingnya menjaga darah, harta, dan kehormatan sesama manusia, berbuat baik kepada perempuan, menjauhi riba, serta berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak lama setelah itu, pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah pada usia sekitar 63 tahun. Meskipun beliau telah tiada, ajaran yang dibawanya itu tetap menjadi pedoman bagi miliaran umat Islam di seluruh dunia. Al-Quran tetap dibaca, dihafal, dan diamalkan, sementara teladan akhlak beliau menjadi contoh bagi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum kita lanjut guys, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, saya ucapkan terima kasih yang terlebih dahulu kepada penonton kami yang sudah mendukung. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga dukungan para sahabat Janice Marley itu diganti dengan yang lebih baik lagi ya guys, dan semoga dukungan netizen ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan Islam agar lebih bermanfaat. Kisah Nabi Muhammad ini mengajarkan bahwa jalan menuju kebenaran itu seringkali dipenuhi ujian guys. Beliau menghadapi kehilangan, hinaan, penolakan, dan berbagai kesulitan. Tetapi tetap menjaga kejujuran ya. Nabi Muhammad SAW itu tetap menjaga kesabaran, tetap menjaga kasih sayang, tetap menjagakan keteguhan dalam menyampaikan risalah. Bagi umat Islam, kehidupan beliau itu merupakan teladan dalam beribadah ya kepada Allah, berakhlak mulia kepada sesama, dan berusaha menegakkan keadilan serta kasih sayang dalam kehidupan. Buat saya, kisah-kisah yang mengharukan tentang Nabi Muhammad itu adalah kasih sayang seorang Rasul untuk umatnya. Di balik besarnya perjuangan Nabi Muhammad SAW, itu terdapat kisah-kisah yang membuat hati kita tersentuh. Beliau bukanlah seorang raja yang hidup dalam kemewahan, bukan pula seorang penguasa yang mengumpulkan harta. Beliau itu adalah seorang Rasul yang menjalani kehidupan yang sederhana, penuh ujian, dan dipenuhi kasih sayang kepada umatnya. Sejak lahir, ujian telah mengiringi kehidupan beliau. Ayahnya telah wafat sebelum beliau dilahirkan. Ketika masih kecil, ibunya itu meninggal dunia. Tidak lama kemudian, kakeknya yang sangat dia sayangi juga wafat. Beliau tumbuh sebagai seorang yatim piatu yang merasakan kehilangan sejak usia dini ya. Namun, semua kesedihan itu tidak menjadikan beliau itu pribadi yang keras ya guys. Justru beliau tumbuh menjadi manusia yang lembut, penyayang, jujur, dan penuh empati terhadap orang lain. Saat Allah mengangkat beliau menjadi Rasul, kehidupan beliau itu tidak menjadi lebih mudah. Kaumnya sendiri itu menolak dakwah yang beliau sampaikan. Beliau dicaci, dihina, dilempari batu, diboikot, bahkan direncanakan untuk dibunuh. Ya, meski demikian, beliau tidak membalas dengan kebencian. Beliau tetap mendoakan agar kaumnya itu diberi hidayah.
Salah satu peristiwa yang paling mengharukan bagi saya adalah ketika beliau pergi berdakwah ke Taif. Beliau berharap penduduknya mau mendengarkan ajakan kepada Allah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Beliau diusir, dihina, dan dilempari batu sehingga kedua kaki beliau itu berdarah. Sandal beliau dipenuhi dengan darah, sementara tubuhnya dipenuhi dengan luka. Dalam keadaan terluka dan lemah, malaikat menawarkan agar gunung-gunung dijatuhkan kepada penduduk Taif sebagai balasan atas perlakuan mereka. Namun, Nabi Muhammad SAW itu tidak memilih pembalasan. Dengan penuh kasih sayang, beliau berkata bahwa beliau berharap kelak akan lahir dari keturunan mereka orang-orang yang penuh kasih sayang, ya. Beliau berkata bahwa beliau berharap kelak akan lahir dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah semata. Inilah akhlak seorang nabi, ya. Seorang nabi yang lebih memilih hidayah daripada kehancuran bagi orang yang menyakitinya. Beliau juga dikenal sangat penyayang kepada anak-anak. Ketika melihat seorang anak menangis, beliau menghiburnya. Beliau menggendong cucunya ketika sholat. Bahkan ketika mendengar tangisan bayi saat menjadi imam sholat, beliau mempercepat sholat agar sang ibu itu tidak merasa cemas terhadap anaknya. Kasih sayang beliau juga terlihat kepada orang miskin, kepada para janda, dan kepada anak yatim. Beliau sering duduk bersama mereka, yaitu tanpa membedakan status. Beliau membantu pekerjaan rumah, menjahit pakaiannya sendiri, memperbaiki sandalnya sendiri, dan tidak pernah merasa malu melakukan pekerjaan sederhana. Ada saat-saat ketika rumah beliau itu tidak memiliki makanan selama beberapa hari. Beberapa hari, guys. Bisa dah. Dapur itu tidak mengepul, ya ikhwan fillah. Beliau hanya berbuka dengan beberapa butir kurma dan air. Meskipun demikian, jika ada makanan, beliau sering mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Beliau mengajarkan bahwa kekayaan sejati itu bukanlah banyaknya harta, tapi melainkan hati yang merasa cukup dan bersyukur. Ketika putra beliau, Ibrahim, meninggal, dunia saat masih kecil, ya, Nabi Muhammad SAW itu memeluknya dengan penuh kasih. Air mata mengalir dari kedua mata beliau. Para sahabat bertanya mengapa beliau menangis. Beliau menjelaskan bahwa menangis adalah bentuk kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati manusia. Jam berapa sih ini? Beliau mengajarkan bahwa kesabaran tidak berarti menghilangkan rasa sedih, tetapi menerima takdir Allah dengan hati yang penuh keimanan, seperti itu. Menjelang akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW, keadaan tubuh beliau semakin lemah karena sakit. Dalam kondisi tersebut, yang paling beliau pikirkan bukanlah dirinya sendiri, melainkan umatnya. Beliau terus mengingatkan agar umat menjaga sholat dan memperlakukan sesama manusia dengan baik. Ketika ajal semakin dekat, beliau masih memohon kepada Allah untuk umatnya. Dalam banyak peristiwa Islam, beliau dikenal sebagai nabi yang sangat mencintai umatnya. Bahkan, Al-Quran menggambarkan bahwa beliau merasa berat melihat umatnya mengalami kesulitan, dan beliau sangat menginginkan keselamatan mereka. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan bahwa kemuliaan itu bukan diukur dari banyaknya harta, jabatan, atau kekuasaan, melainkan dari kesabaran, ya, dari kasih sayang, dari kejujuran, dari pengabdian kepada Allah. Beliau memaafkan ketika mampu membalas, memberi ketika dirinya kekurangan, tersenyum ketika menghadapi kesulitan, dan terus mendoakan orang-orang yang menyakitinya.
Kisah beliau itu menjadi pengingat bahwa kelembutan hati bukanlah tanda kelemahan ya guys, tapi melainkan kekuatan yang lahir dari keimanan. Nah, dalam pandangan umat Islam, Nabi Muhammad SAW itu adalah teladan akhlak yang menunjukkan bahwa kasih sayang, kesabaran, dan pengampunan itu dapat mengubah hati manusia dan meninggalkan warisan yang terus dan terus dikenang hingga hari ini. Nabi Muhammad itu pernah menolong seorang Yahudi buta guys. Dia itu sangat populer dalam ceramah di buku-buku motivasi Islam. Namun yang penting diketahui bahwa kisah ini nih tidak memiliki dasar yang kuat dalam hadis-hadis sahih, dan para peneliti hadis umumnya menyatakan bahwa cerita tersebut itu peristiwa sejarah. Tapi dengan demikian, ajaran Islam memang memuat banyak risalah sahih yang menunjukkan akhlak Nabi Muhammad SAW, ya, yang baik kepada berbagai orang, termasuk mereka yang berbeda agama. Kisah inspiratif Nabi Muhammad SAW yang saya suka itu ya seorang Yahudi buta. Di sudut kota Madinah, konon hiduplah seorang lelaki Yahudi yang telah lanjut usia dan kehilangan penglihatannya. Setiap hari, dia duduk di tepi jalan. Dalam cerita yang populer di masyarakat, dia sering memperingatkan orang-orang agar tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW karena ia belum mengenal beliau secara langsung. Kemudian, tanpa memperkenalkan dirinya, Nabi Muhammad SAW itu datang setiap hari membawakan makanan. Beliau duduk di samping orang tua itu dengan penuh kelembutan, memotong dan menghaluskan makanan agar mudah dimakan, lalu menyuapinya sedikit demi sedikit. Beliau tidak pernah membalas ucapan buruk dengan kemarahan dan tidak mengatakan, "Akulah Muhammad, akulah yang kau bicarakan." Tidak seperti itu. Beliau memilih membalas kebencian dengan kebaikan, berharap akhlak yang mulia lebih menyentuh hati daripada perdebatan. Dalam versi cerita yang beredar, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar Ash-Shiddiq melakukan kebiasaan itu. Ketika beliau mencoba menyuapi orang tua tersebut, orang itu berkata bahwa cara menyuapinya itu berbeda dari biasanya. Dia merasa orang yang datang kali ini bukanlah orang yang selama ini merawatnya. Abu Bakar menangis dan mengatakan bahwa orang yang selama ini yang menyuapinya itu dengan penuh kasih sayang itu telah wafat. Dan orang itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian laki tua tersebut terkejut. Terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang yang selama ini ia bicarakan dengan buruk justru adalah orang yang setiap hari merawat tanpa meminta balasan. Kemudian Yahudi buta itu menyesali sikapnya, tersentuh oleh akhlak Nabi Muhammad, dan dia pun masuk Islam. Ketika peperangan pada masa Nabi Muhammad SAW itu bukanlah masa yang dipenuhi kegembiraan ya guys. Nah, dalam ajaran Islam, perang dipandang sebagai keadaan yang berat, yang penuh pengorbanan, rasa takut dan kehilangan. Banyak sahabat meninggalkan keluarga mereka dengan harapan hanya satu, memperoleh ridho Allah dan membela masyarakat yang sedang terancam. Menjelang salah satu peperangan, suasana di Madinah itu begitu sunyi. Para sahabat memeluk istri, anak, dan orang tua mereka. Tidak seorang pun mengetahui apakah mereka akan kembali. Ada yang hanya memiliki sepotong roti untuk bekal, ada pula yang bahkan tidak memiliki kendaraan sehingga berjalan kaki menempuh perjalanan yang panjang di bawah terik matahari. Di tengah mereka berdiri, Nabi Muhammad SAW itu bukan sebagai raja yang memerintahkan dari belakang, tetapi sebagai pemimpin yang ikut merasakan lapar, haus, dan lelah. Beliau tidak hidup lebih mewah daripada para sahabatnya. Dalam beberapa riwayat ketika rasa lapar sangat berat, Nabi Muhammad SAW dan sebagian sahabat itu mengikat batu di perut mereka untuk membantu menahan rasa lapar.
Malam sebelum pertempuran, banyak sahabat itu tidak dapat tidur. Ada yang berdoa, ada yang membaca ayat-ayat Al-Quran, dan ada yang menangis karena takut ya jika amal mereka itu belum cukup untuk menghadap Allah. Nabi Muhammad SAW itu menghabiskan malam itu dengan berdoa, memohon pertolongan Allah bagi kaum muslimin. Dalam riwayat tentang perang Badar, Nabi Muhammad SAW itu berdoa dengan sangat sungguh-sungguh hingga selendangnya terjatuh dari bahunya. Beliau memohon agar Allah menjaga kaum muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan lawan. Di medan perang, Nabi Muhammad SAW itu tidak meninggalkan para sahabatnya. Ketika keadaannya menjadi sulit, beliau tetap berada di tengah-tengah mereka, memberi semangat dan menguatkan hati mereka agar tetap sabar. Pada perang Uhud, keadaan berubah, dan itu sangat menjadi berat. Sebagian pasukan muslim bercerai-berai. Nabi Muhammad SAW terluka. Wajah beliau terkena pukulan. Gigi depan beliau patah, dan darah mengalir dari wajahnya. Para sahabat yang melihat keadaan itu menangis karena tidak sanggup melihat Rasulullah terluka. Salah seorang sahabat Abu Dujanah ya melindungi Nabi dengan tubuhnya. Ada pula Thalha bin Ubaidillah yang berusaha melindungi Rasulullah hingga tangannya terluka parah. Mereka rela menjadi tameng demi keselamatan Nabi. Sebentar ya. Di tengah kekacauan itu, Nabi Muhammad SAW tidak mendoakan kebinasaan bagi para musuh-musuhnya. Sebaliknya, beliau berdoa agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka, karena mereka belum mengetahui kebenarannya. Doa itu menunjukkan kasih sayang beliau, bahwa beliau itu sangat sayang kepada orang-orang yang memusuhinya. Para sahabat juga memperlihatkan pengorbanan yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat, ketika ada air yang sangat sedikit untuk diminum, ada yang lebih memilih memberikan air itu kepada saudaranya yang terluka. Ketika air hendak diberikan kepada orang berikutnya, dia pun meminta agar diberikan kepadanya yang lain yang lebih membutuhkan. Saat air kembali kepada orang pertama, mereka telah wafat, satu persatu. Kisah ini dikenang sebagai teladan tentang sikap mengutamakan orang lain. Setelah peperangan usai, Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya memikirkan kemenangan beliau. Beliau mendatangi para sahabat yang gugur, mendoakan mereka dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Kesedihan, kehilangan orang-orang yang dicintai, dirasakan bersama oleh seluruh umat muslim. Ya guys, kisah-kisah ini mengajarkan bahwa keberanian itu bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian itu adalah tetap berpegang pada keyakinan, saling melindungi, dan menjaga akhlak, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad SAW itu dan para sahabat itu dikenang bukan hanya karena keteguhan mereka di medan perang, tetapi juga karena kesabaran, pengorbanan,
kasih sayang dan kepedulian mereka terhadap sesama manusia. Ya, karena sebentar lagi mau maghrib, terima kasih semuanya. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal guys, selamat tinggal. Ketemu lagi. Love you. Ketemu lagi besok.